Rupanya diri bapak ibu itu sempurnanya memandang dirinya Allah itu. Nah, itu yang dikatakan wallahu nafsiyun wa ana nafsahu wujudahu. Allah diriku, diriku ini wujudnya Allah. Jadi tak ada terpandang lagi wujud siapa-siapa, melainkan yang terpandang itu hanya wujud diri Allah itu sendiri. Kalau tidak lagi terpandang diri bapak ibu, yang terpandang hanya wujud dirinya Allah, pada saat bapak ibu menyembah. Nah, pertanyaannya, karena di bapak ibu tak ada yang adanya wujud diri Allah, pada saat bapak ibu menyembah, pertanyaannya, siapa yang menyembah dan siapa pula yang disembah? Nah, pertanyaannya satu, siapa yang menyembah? Yang kedua, siapa pula yang disembah? Karena diri bapak ibu tak ada lagi, ya. Karena diri kita tidak ada, yang ada hanya diri Allah semata-mata. Siapa yang menyembah dan siapa pula yang disembah? Yang menyembah itu adalah sifat. Siapa nama sifat tuh? Muhammad. Muhammad. Pada diri insan rupa apa tuh? Pada diri insan rupa rupa tubuh dia. Jadi yang menyembah itu sifat, ya, namanya Muhammad. Pada diri insan itu disebut namanya dengan tubuh. Sedangkan siapa pula yang disembah? Yang disembah itu adalah zat. Siapa nama zat? Adalah Allah. Pada diri insan rupa apa? Ruh. Karena tidak ada diri bapak ibu di sana, yang ada hanya diri Allah, maka sebenarnya dalam penyebutannya mengungkapkan bahasa kias, perumpamaan, yang menyembah itulah yang disembah. Yang menyembah itulah yang disembah. Yang disembah itulah sebenarnya yang menyembah. Bahwa yang menyembah dengan yang disembah itu satu juga orangnya bapak ibu. La sholata illallah, ya, la yazkurullah illallah. Tidak ada yang sholat melainkan yang sholat itu hanya Allah. Tidak ada yang mengingat dan yang diingat melainkan yang mengingat dengan diingat itu hanya Allah. Wa'buduni hadza siratal mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji akan diriku sendiri. Tak ada siapa-siapa di situ. Kalau Allah cuma yang ada, yang menyembah itulah yang disembah itulah sebenarnya menyembah hanya diri Allah semata-mata. Untuk apa Allah melakukan penyembahan pada diri sendiri? Sebenarnya bapak ibu, kalau kita sudah sempurna pemahaman kita kepada satu wujud yaitu Allah, la sautun wala harfun. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi kata, tidak ada lagi ucapan dan pertanyaan siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Hilang kalimat itu, hilang bahasa itu. Kalau disayangkan juga sempurna kalimatnya itu, Allah itu ingin menyaksikan akan kesempurnaan dirinya sendiri. Dirinya lah yang besar, dirinya lah yang terpuji, dirinya lah yang maha indah. Ketika Allah menyaksikan akan kebesaran dirinya sendiri, kesempurnaan dirinya sendiri, pujian diri sendiri, tujuannya bahwa tidak ada lagi yang wujud
yang besar, yang terpuji, dan yang maha indah melainkan aku, kata Allah. Akulah sebenarnya yang menikmati akan fiil diriku sendiri dengan kelakuan aku sendiri, kata Allah. Jadi Allah itu sebenarnya yang menikmati, yang menjalani akan perbuatan diri sendiri. Tak ada perbuatan siapa-siapa. Nah, kalau Bapak Ibu sudah paham hanya diri Allah sebenar-benarnya yang menjalani, yang menikmati akan diri sendiri, maka tidak ada kata dan bahasa di situ lagi. Tak ada sebutan itu, Bapak Ibu. Nah, kalau disebutkan itu dalam rangka untuk menjelaskan, membukakan pahamnya. Sebab kalau tidak disebutkan dengan ucapan, dengan kata-kata, orang tidak akan pernah paham dan mengerti siapa dirinya yang sebenarnya. Tapi kalau kita sudah paham siapa diri kita yang sebenarnya, maka ketika itu yang ada hanya diam saja. Diam dalam artian paham, diam dalam artian mengerti. Tinggal menjalani aja lagi, Bapak Ibu. Itulah duduknya menikmati. Jadi semua aktivitas yang diperbuat setelah kita mengenal dan memahami akan sejatinya diri, tiada lain adalah Allah itu sendiri. Disitulah kita menikmati saja dalam menjalani hidup ini. Ya. Tetap kita bersyariat, itu bahasanya. Tetap juga keluar bahasanya. Tapi yang bersyariat itu bukan diri Bapak Ibu. Tetap bertorikat, tapi yang bertorikat itu bukan diri Bapak Ibu. Tetap berhakikat dan bermakrifat, namun yang berhakikat dan bermakrifat itu bukan diri Bapak Ibu, hanya diri Allah semata-mata. Kalau hanya diri Allah semata-mata, maka tidak pula disebut lagi Allah itu bersyariat. Tidak lagi pula disebut Allah itu bertorikat. Tidak lagi pula disebut Allah itu berhakikat dan bermakrifat. Cukup Allah saja. Kalau udah paham kita cukup Allah saja, maka cukup Allah itu pun tak boleh diucapkan. Mengerti aja lah tuh. Nah, ani yang sela, antuk sela. Nah, itu maksudnya. Ani yang dan antuk bukan awak nak mengecek, Bapak Ibu. Tetap awak mengecek, tapi awak sadar yang mengecek itu tiada lain adalah yang mengecek itu. Tetap awak berkata, berbicara, namun yang berkata dan berbicara itu tiada lain si kalam itu. Si kalam itu aku. Akulah sebenarnya yang berkalam itu, kata Allah. Tidak ada siapa-siapa. Atau memahaminya ke dalam diri. Makanya kalau kita tidak menyaksikan Allah, yang wujud pada diri sendiri, yang berbuat pada diri sendiri, maka apapun macam bentuk amal ibadah, maka amal ibadah kita itu termasuk amal ibadah yang hampa, amal ibadah yang kosong, yang tidak bernilai. Man abdal asma dunal makna fahuwal kafir. Siapa yang menyembah nama tapi tak mengenal diri yang punya nama, itulah yang katakan namanya kafir. Kafir itu artinya tertutup hatinya untuk mengenal diri yang sejati itu. Tak memahami siapa yang hak itu. Tak paham dan tidak mengerti dia. Siapa diri yang sebenar diri itu sebenarnya. Nah, sesungguhnya diri yang sebenar diri yang sejati, diri yang hak, diri yang hakiki itu tiada lain adalah diri sendiri. Diri sendiri inilah sebenarnya wujud daripada diri yang sejati. Itulah yang bernama Allah itu, Bapak Ibu. Nah, ketika itulah Bapak Ibu telah dikatakan namanya bersyahadat. Nah, ketika itu Bapak Ibu namanya telah menyaksikan Allah nyata pada Muhammad, pada diri sendiri yang disebut insan. Setelah paham kita menyaksikan Allah nyata pada Muhammad, pada diri insan, disitulah muncul namanya suatu kalimat syahadat diri. Nah, cukup di dalam duduknya. Syahadat diri itu betul-betul menyatakan pada diri
Tidak ada yang wujud pada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh, dan sir, melainkan hanya Allah. Allah, diriku itu yang bernama Muhammad. Jadi untuk mengingatkan kembali kaji kita minggu yang lalu, Bapak Ibu yang menjawab, Ustadz memberi pertanyaannya. Ya, yang sebut Tuhan. Tuhan itu ya punya diri. Tuhan itu punya diri. Tuhan itu punya wujud diri. Ada dirinya, ada wujud dirinya. Dan Tuhan itu juga punya rupa wujud dirinya, rupa dirinya. Dan Tuhan itu juga punya rahasia dirinya. Rahasia diri. Bapak Ibu yang menjawab nih, bisa tunjuk-tunjuk aja lah ya. Mulai dulu dari Pak Doni dulu. Pak Doni, kalaulah Tuhan, bahasa Arabnya Rob, ya, atau ilah, ilah. Kalau Tuhan itu punya diri, Pak Doni, siapa nama daripada diri Tuhan itu? Yang lain ya. Tuhan itu kan punya dirinya tuh. Siapa nama diri Tuhan? Bantu Pak Haji, Pak Haji Parjo. Tuh dia Bapak Ibu. Tuhan itu punya diri, tapi dirinya itu bernama Allah.